Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Tasim Ramadan, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, program studi Administrasi Pendidikan semester 4. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa MPD. Organisasi. Kata perancangan atau rancangan sering disamaartikan dengan fungsi perencanaan dalam keilmuan manajemen secara umum. Namun, dalam perancangan organisasi akan lebih detail dijelaskan bagaimana strategi spesifik mengenai langkah-langkah agar organisasi terbentuk. Perancangan organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Rancangan sederhana. Dengan struktur yang sederhana, ditandai oleh Departemen Analysis yang sedikit, span of control yang lebar, kewenangan dipegang terpusat pada satu orang, dan formulasi sedikit. Perusahaan yang formalisasinya sedikit dinamakan juga organisasi organik, sedangkan perusahaan yang banyak formalisasinya disebut organisasi mekanistik. Jika usahanya berkembang besar, maka struktur yang sederhana ini tidak dapat dipertahankan. Birokrasi adalah satu struktur dengan tugas-tugas yang beroperasi sangat rutin dicapai melalui spesialisasi. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian misalnya, tugas perhitungan pengkajian setiap bulan ditambah dengan tambahan insentif yang dihitung berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yang telah diformalisasi merupakan tugas rutin yang setiap bulan harus dilakukan. Di samping itu dapat ditemukan tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian fungsional tertentu, misalnya bagian produksi, bagian distribusi, bagian keuangan, bagian akuntansi, dan sebagainya. Struktur matrik merupakan rancangan organisasi lain yang populer. Bila kedua rancangan organisasi di atas berlaku on-man, on-boss, setiap bawahan memiliki dua alasan. Struktur matrik dapat ditemukan dalam organisasi-organisasi periklanan, perguruan tinggi, rumah-rumah sakit, perusahaan, konsultan, manajemen, dan sebagainya. Ciri dari struktur matrik ialah tidak mengikuti konsep unity of command. Setiap tenaga ahli memiliki atasan, kepala bagian, dan koordinator program. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri dari dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis adalah aktivitas berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan topik sebagai bagian, komponen atau elemen, dan kemungkinan tautan ke fungsinya. Analisa pekerjaan merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses meneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Maka dapat disimpulkan, analisa pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan, apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek berikut, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang ditunjuk, kendala pembinaan dan pelaksanaan, kewajiban umum personel yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Dan yang selanjutnya, analisis pekerjaan berorientasi hasil. Analisa pekerjaan yang berorientasi pada hasil semacam ini tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Deskripsi pekerjaan berorientasi hasil atau ROD. Mungkin hanya sedikit yang dapat disampaikan, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.